Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan syukranillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله العظيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين آمين يا رب العالمين. Penghormatan yang bermanfaat dan nilai, yaitu yang lambung dan yang putruh kepada ayahanda rahani yang bersama, yaitu Allah Yarham, dan kepada abaya dengan sejenak keluarga, dan menakib Allah berupaya umur beliau sehat badan sehat pikiran dan berpuluh pupu yang cita-citakan. Amin ya rabbal alamin. Dan hadua syik penghormatan ulah Tuhan kepada seluruh santriwati maupun santriwan yang alhamdulillah di malam yang berbahagianya dan hadiri di tempatnya. Semoga Allah diberi kepada kita kesuksesan dan keridhaannya Allah subhanahu wa ta'ala dunia dan akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dari di malamnya yaitu ulun Tuhan kami berjanji oleh tungku protokol untuk menyampaikan sedikit mau'izah hasanah, yang mana mau'izah hasanah tersebut insya'Allahnya bermanfaat untuk ulun Tuhan sendiri, umumnya kepada seluruh hadirin yang sedang telabah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di malamnya ulun Tuhan nak bahas yaitu tentang tema perseketeruan abadi antara hak dan batil. Membicarakan tentang hak dan batil, nasihat demi nasihat telah sama-sama kita dengar, untayan yang penuh dengan hikmah dari guru-guru kita. Semoga acara di malam hari ini bisa menjadi sebab datangnya ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam surah Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah ayat ke-42, firmankan Allah, wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan jangan engkau campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan jangan engkau menyembunyikan kebenaran padahal engkau mengetahuinya. Masyarakat muslimin wa jumlatul mu'minin rahimakumullah, permusuhan antara hak dan batil, antara hitam dan putih, antara lurus dan bengkok itu tak pernah akan bisa berakhir selama dunia masih ada, saudara. Masa Musa alaihi salam, sebelum masa Musa alaihi salam, ada orang baik yang bernama Ibrahim. Ada orang baik yang bernama Ibrahim. Ibrahim menghadapi Namrus Allah matikan dengan cara yang hina, yaitu dengan memasuk nyamuk ke telinganya, saudara. Hamba angkuh sombong itu pun mati. Dan setelah masa Ibrahim, maka datanglah masa Musa. Musa pun menghadapi Fir'aun. Allah matikan, yaitu dengan cara yang hina. Dan setelah masa Fir'aun berlalu, maka datanglah masa Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam rela bertumpah darahnya, rela memperjuangkan agama Islam ini demi untuk tegaknya agama Islam di permukaan bumi Allah. Dia rela anaknya menjadi yatim, istrinya menjadi janda, saudara. Agar kenapa? Agar Islam bisa beri kokoh di permukaan bumi Allah ini. Masyarakat muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Setelah masa Musa alaihi salam, maka datanglah masa Isa. Maka waktu datang masa Isa, dunia ini masih juga diisi dengan kebatilan. Segerombolan para politikus Yahudi tidak senang melihat Musa alaihissalam, tidak senang melihat Isa alaihissalam,
dan mereka bersekongkol dengan pendeta-pendeta Yahudi. Untuk apa? Yaitu untuk membunuh Isa alaihissalam. Tapi alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkannya. Wa ma qataluhu, Allah menyelamatkannya dari peperangan mereka. Wa ma salabuhu, mereka tak berhasil menyalibnya. Walakin syubbiha lahum, ada orang lain yang diserupakan dengannya, saudara. Dialah pengkhianat yang bernama Yudas Iskariot. Dia memang pantas mati di tiang salib, saudara. Dan setelah peristiwa besar itu terjadi, 571 tahun pun berselang, datanglah masa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dia adalah orang-orang yang memperjuangkan agama Islam ini. Dia rela mati bagaimanapun caranya, dia menghadapinya agar agama ini tegak, agar agama ini berdiri kokoh di permukaan bumi Allah. Dan pula Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam surah Al-Quran, yaitu surah Al-Isra ayat ke-81, firmankan Allah, wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Sadaqallahul azim. Untuk memahami ayat ini, jangan memanggil panggilan akhirnya saja. Jangan hanya memanggil innal batila kana zahuqa. Jangan mengambil innal batila kana zahuqa, kebatilan pasti akan sirna. Tapi bacalah secara utuh. Allah menyebutkan wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Datang yang hak, sirna yang batil, saudara. Artinya sirnanya yang batil, lenyapnya yang batil, hilangnya yang batil, rusaknya yang batil, itu semua diikatkan, disyaratkan dengan datangnya yang hak, saudara. Maka oleh sebab itulah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada kita yaitu nikmat yang paling besar, yaitu nikmat adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dalam permukaan bumi Allah ini. Dengan adanya beliau, iman Islam alhamdulillah bisa berada dan berkokoh dalam permukaan bumi Allah ini. Dengan adanya Islam, maka kita dapat merasakan bagaimana nikmatnya Islam. Dan dengan adanya iman, kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dan juga tanpa Allah menciptakan beliau, iman Islam takkan pernah ada dalam permukaan bumi Allah ini, saudara. Masyarul muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Maka kita adalah santri-santri untuk memperjuangkan ilmunya Allah ke depannya. Bagaimanapun caranya, kita harus bertahan, kita harus memperjuangkan agama Allah. Bagaimanapun caranya, kita harus untuk bisa mendapatkan ridhanya Allah. Kenapa? Agar kita insya'Allahnya bahagia dunia dan akhirat kelak nanti, saudara. Masyarul muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Siapapun yang bangkit berjuang untuk menegakkan agama Allah, siapapun yang bangkit berjuang untuk menegakkan, memperkokohkan agama Islam ini, insyaallah kita akan diberikan kemenangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala pernah mengatakan dalam surah Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Seseorang yang berjihad di jalan Allah, maka urungnya akan gebi jalan yang lurus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akan gebi jalan keridhaan babnya, akan gebi ke jalan kesuksesan untuk danyo yang tim berjuang agama Allah. Maka di malam yang berbahagianya, gedanya kasama dan duduk, yaitu kasama dan dengar penceramah ataupun sebagai macam buku yang nak ulun pegah kena wadah nyan, maka cok wadah kena yang baik dalam buku yang dah pegah buku yang dibik ya abang ya memang anak aku bahang aku tak ya kan, yang penting baik dah yang penting itu semangat orang ni ke depannya, supaya orang wadah kun ke wadah final dah pun sebagainya dia kena hana dia pun aku pernah judoh pun aku hong ni ya kan. Jadi masa Rasulullah SAW waktu memperjuangkan agama Islam, jadi bagian berat diperjuangkan
Kadang-kadang masa berokon, masa emang nadanya. Kadang-kadang tinggal datu cok bunggung ke. Hana deten, dikarenakan ada syarat perangan berokon. Padahal berokon, kadang masa Belanda, masa-masa Belandaan nyaha tabrak begitanya, beratap perjuangan masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berokon. Maka oleh karena yang ke, maka kena tetap semangat memperjuangkan agama Allah. Ya, dah. Tengok, hidupkan dunianya memang berdasar dengan berdasar dayaan syaitan, yaitu untuk dipengaruhi dia agar kitanya han menetap dalam agamanya Allah. Kibancara dia sesat oleh syaitan laknatillah. Oleh karenanya itu dengan iman yang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya dapat tak bedakan tah yang hak tah yang batil, maka dapat takalan tah yang hak tah yang batil tersebut tanya han akan terjerumus kepada hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, wahai santri-santri, berjuanglah kalian, kokohkanlah kalian agama Allah. Jangan takut kalian lidah kalian dipotong, jangan takut kalian dunia membencimu, masyarakat membencimu. Karena apa? Allah akan membalas itu semua dengan keridhaannya. Insya Allahnya kita akan masuk syurganya Allah kelak. Masyarakat muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Kita adalah hamba-hamba Allah yang hina. Kita hidup di permukaan Allah ini hina, sangat-sangat hina. Beda kita dengan binatang. Cuma binatang tak punya akal, tapi kita punya akal. Dengan kita punya akal, maka kita bisa berpikir bagaimana cara kita beradab sesama muslimin dan bagaimana cara untuk menghormati orang yang lebih di atas. Dikarenakan guru-guru kita sudah mengajari kepada kita mana yang baik, mana yang tidak, dan mana yang hak, mana yang tidak. Oleh karena itulah mari kita semangat terus untuk memperjuangkan agama Allah, untuk sama-sama berdiri teguh berjalan hingga dikasih ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Manusia diciptakan oleh Allah bermacam-macam rupa. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang jahat, ada yang baik, ada juga yang kurus, ada juga yang gendut. Maka kita jadi manusia jangan saling mengejek-ngejekkan, karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita manusia serba punya kecantikan, serba punya kegantengan. Maka janganlah kalian ngejek-ngejek teman-teman kalian. Masyarakat muslimin wajumratul mu'minin rahimakumullah, dapat kita simpulkan yang bahwa manakala kita sudah hidup di bumi Allah ini, maka perjuangkanlah agama Allah, berkokohkanlah agama Allah. Karena siapapun yang rida, yang ikhlas untuk menegakkan agama Allah ini, maka Allah akan memberikan kepada kita jalan yang diridhanya Allah. Maka kita jangan patah semangat, jangan kurang semangat, jangan untuk mau untuk diajak kebatilan, jangan pernah mau untuk diajak buat murka kepadanya Allah, dikarenakan kemurkaan tersebut dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala memperjuangkan agama Allah, untuk menyuruh untuk kita memperjuangkan agama Allah, yaitu tidak memandang fisik saudara. Siapapun yang mau berjuang, perjuanganlah. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sangat kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.